guys, balik lagi dengan kita di Open atau obrolan penting. Jadi balik lagi dengan aku Sesko. Kali ini aku ditemenin sama dua host yang cantik banget nih. Ada siapa nih? Halo semuanya, nama aku Madeline. Aku April. Gimana kabarnya? Baik? Aku sih sejauh ini baik ya. Tapi kalau ngeliat-liat, April kayaknya kurang begitu baik. Ada apa April? Ada sesuatu yang janggal sama kamu nih April. Ada apa? What happened? Aduh, ceritain gak ya? Cerita aja, kita nggak akan ngejudge ya kan Lin? Iya dong. Yaudah deh. Jadi gini guys, tadi aku tuh habis bohongin orang. Tapi orangnya itu kayaknya udah tahu deh kalau aku bohong. Makanya jadi panik gitu kan, dak-dikduk. Nah, untuk meredakan rasa dak-dikduk itu, akhirnya ya udah deh, aku scroll TikTok. Nah, tiba-tiba di FYP aku tuh ada video. Katanya, bohong itu salah. Kan jadi makin menyesal gitu kan. Ngomong-ngomongin tentang berbohong nih dari kisahnya April nih. Kira-kira berbohong itu benar atau salah sih teman-teman? Yang namanya bohong pasti salah dan berdosa, karena ada satu pepatah pernah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat bangkai itu akan tercium. Bohong is bohong, lie is lie. Benar banget sih Ko Sesko. Dan ngomong-ngomongin tentang kata berbohong nih, aku jadi inget satu katanya, satu kata lain, yaitu kata berintegritas. Jadi hari ini kita mau bahas tentang integritas. Tapi kita nggak akan bahas bertiga doang loh. Kita punya bintang tamu yang sangat spesial, yaitu alumni dari UPHC. Halo. Hai. Halo kak. Halo semua. Mungkin kakak-kakak ada yang inget aku. Waduh, belum ketemu nih. Aku kayaknya masih inget deh, kayak mukanya familiar banget gitu. Mungkin Waduh. pernah ketemu ya dulu. Francisco angkatan berapa? Aku angkatan 2018. Bentar lagi lulus. Mungkin kakak-kakaknya boleh kenalin diri dulu nggak nih? Boleh dong, mulai dari siapa dulu nih? Dari Kalisa dulu deh, boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa. Aku sekarang lagi koas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Bali. Dan aku lulusan pendidikan dokter Universitas Udayana angkatan 2017. Dan lulus dari UPH College itu tahun 2017 guys. Mantap. Kedokteran. Aduh. Aduh. Sekarang mungkin Kak Jen deh. Halo teman-teman, nama aku Benika Jane Valerie. Aku angkatan UPHC lulus tahun 2019. Sekarang aku kuliah di University of Alberta di Kanada, di Edmonton, Kanada. Sekarang ambil Nutrition and Food Science in Dietetic Specialization. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar nutritionist, nah ahli gizi, nah itu jurusan yang sekarang aku lagi ambil. Oh, keren banget sih. Sekarang dari Ko Daniel nih. Tinggal aku ya. Halo semua, nama aku Daniel Nicholas Pakpahan. Aku angkatan lulus tahun 2017 dari PHC kelas Honors. Sekarang aku tahun terakhir di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang lagi nyusun skripsi, fokus di bidang perdagangan internasional dan bentar lagi jadi lawyer, pengacara. Wow. Keren banget. Kapan-kapan boleh nih backing kita kalau misalnya kita ada kesalahan apa. Waduh, yang penting harus jujur kan, katanya integritas. Nah, aku mau tanya nih ke kakak-kakak alumni. Mungkin aku tunjuk siapa ya? Kak Jen deh. Menurut Iya. kakak nih, apa sih yang kakak ketahui tentang integritas? Oh, kalau ngomong integritas ya, kan sering orang kalau bilang integritas itu mereka ngomongin soal jujur, berbuat yang benar gitu ya. Tapi menurut aku sebenarnya bukan simply berbuat jujur sih, tapi sebenarnya adalah kita melakukan apa yang benar, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bahkan tuh ketika orang nggak ada yang lihat gitu. Sering kita mikir, oh kalau misalnya nggak ada yang lihat nih aku bakal nyontek, ya udah aku nyontek aja gitu kan, nggak ada yang lihat kan. Tapi sebenarnya integritas itu jauh lebih dari itu. Dia punya bisa melakukan sesuatu yang benar walaupun nggak ada yang melihat sih. Dan menurut aku itu suatu hal yang penting sih untuk kita punya sehari-hari, apalagi ya sebagai kalian ya anak SMA, kita kuliah, aku lagi kuliah dan nanti juga yang akan ada di pekerjaan, itu sih penting sih. Mungkin aku mau nambahin deh.
Iya, bagus banget. Menurut aku bagus banget pengertian atau definisinya. Karena aku biasakan sebagai mahasiswa fakultas hukum, kalau misalnya ada katakanlah ada istilah definisi harus dipecah-pecah definisinya jadi banyak unsur. Jadi kita lihat ada melakukan yang benar waktu orang lain tidak melihat. Mungkin aku bakal tambahin satu unsur lagi, yaitu keputusan. Menurut aku integritas itu suatu keputusan. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil mana yang benar, bukan cuma apa yang menguntungkan kita, tapi yang benar. Jadi kita tidak ngambil putusan yang salah, dan juga ketika orang lain tidak melihat. Karena apa sih gunanya kalau misalnya kita lakukan yang benar cuma buat orang lain lihat, ujung-ujungnya kan itu jadinya kesannya munafik ya, atau tidak ada hal yang spesial. Menurut aku sih itu. Mungkin kalau dari Daniel itu adalah sebuah keputusan, aku bakal nambahin kalau misalkan integritas itu adalah sebuah konsistensi dari tindakan kita. Jadi benar banget nih kayak yang dibilang sama Jane, kalau misalkan kita itu bertindak benar harus sesuai dengan jalan yang benar walaupun gak ada yang lihat, dan itu harus kita lakukan secara konsisten. Setuju banget sih sama pendapat sama kakak-kakak semua. Berarti tadi ya pertanyaan berbohong itu salah atau benar udah dijawab semua ya, itu salah gitu kan. Oke, berarti dari jawaban kakak-kakak semua nih, aku belajar kalau misalnya ternyata penting ya bagi kita tuh untuk bisa berintegritas sejak dini. Namun saat kalian di UPH College sendiri, apakah kalian sempat belajar suatu hal tentang berintegritas, kayak mungkin bisa sebutin contoh-contohnya itu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau misalkan aku waktu di UPH College dulu, itu aku belajar banget integritas itu melalui paper. Jadi kalau misalkan dulu kita tulis paper itu 3.000 kata, itu kita udah diajarin nih dari awal untuk tidak melakukan plagiarism. Dan itu sangat membantu banget nih, walaupun konsekuensinya itu nggak enak. Pasti pernah ngerasain kan, harus ngaku nih siapa yang masih suka copy paste dari Google. Pasti konsekuensinya nggak enak kan, antara nilai tugas kita 0 atau bahkan kita nggak lulus nih. Nah itu benar-benar berguna banget sih kalau misalkan di kedokteran. Jadi kita biasanya setiap bulan kita bakal tulis paper, dan itu aku pakai ilmunya untuk tidak mengcopy paste. Dan itu sering mendapat pujian sih dari dosen-dosen kita gitu. Jadi benar-benar dipupuk sejak dini nih dari UPH College untuk tidak melakukan plagiarism. Dan juga kalau nggak salah UPH College udah pakai Turnitin ya untuk mengecek plagiarism. Jadi hati-hati kalau misalkan mau mensitasi ataupun memparafrase dari kalimat yang ada di Google. Mungkin dari Jane gimana? Ya aku juga setuju banget sama yang tadi Cilisa udah ngomongin soal itu. Aku juga sekarang kuliah di Kanada juga sama banget sih, walaupun kalian seingat aku dulu pakainya Turabian ya, iya nggak sih? Kalian pakai Turabian kan? Betul. Sekarang kalau aku di Kanada tuh udah nggak pakai Turabian, tapi malah pakainya tuh banyak banget jenis-jenis yang lain, dari MLA, terus pakai ABA, terus ada ACS, ada banyak banget citation yang aku harus lakukan. Itu tuh sebenarnya ya aku bersyukur banget dulu aku pas di UPHC itu udah belajar soal hal ini gitu, karena kan dulu aku pikir ini nggak mungkin lah dipakai, tapi ternyata dipakai banget gitu. Dan kayak setiap aku bikin paper, setiap aku bikin tugas-tugas, bahkan ulangan yang udah mulai long answer question, itu aku butuh juga untuk reference dan belajar banget sih untuk nggak plagiat. Karena kalau di tempat aku tuh mudah banget sih untuk dosen tuh tahu, mereka tuh pinter banget, mereka bisa tahu oh ini tuh kalian tuh ngambil dari sini ya, ini kalian ngambil dari sini ya, itu ketahuan banget sih. Jadi kita harus punya integritas sih dari awal untuk ya bisa reference semuanya ya sesuai gitu, bukan yang kayak copy dari Wikipedia. Dan ya aku belajar banget itu sih di UPHC sih. Kalau Daniel gimana? Sama, benar-benar sama. Kalau misalnya di UPHC kita belajar cara membuat referensi, terus membuat citasi, parafrase, itu semua kepakai banget sih. Apalagi untuk kuliah hukum ya. Karena kita belajar untuk membuat pendapat hukum. Pendapat hukum kan pasti ada dasar logikanya dan gak mungkin datang dari langit kan. Jadi pasti kita harus referensi ke tulisan-tulisan orang, dan kalau misalnya kita nggak ada referensi, akan kelihatan kalau misalnya kita itu nggak original, atau bahkan kita juga nggak ada basis untuk kita ngomong sesuatu. Tapi mungkin kalau misalnya dari UPHC yang lain yang bisa aku ingat adalah bikin laporan chapel. Mungkin pasti kalau misalnya dulu kita
lagi chapel siang-siang habis makan siang pasti ngantuk, terus kita nggak, kadang-kadang mungkin skip, kadang nggak kedengeran, atau kadang-kadang kita iseng lah sama teman, ya hal-hal kayak gitu mungkin bisa dimaklumin. Tapi yang masalahnya adalah ketika kita bikin laporan chapel dan kita lupa untuk nyatet, misalnya apakah kita nyontek dari teman, kita copy punya teman punya laporan, atau kita coba bikin menurut ingatan kita masing-masing. Kan itu ada pilihan di sana. Kayaknya itu menurutku ujian terberat nih untuk integritas aku pas aku di PHC. Benar-benar sih kok. Aku sih sebenarnya setuju banget sih kok, Ci sama Ci. Jadi itu integritas itu ternyata benar-benar penting banget, sama benar-benar kepake banget di segala hal. Apalagi pas di UPHC, pas mengerjakan tugas, itu pasti diperlukan banget integritas. Karena integritas kan tadi seperti yang udah dikasih tahu di awal-awal, itu kan berhubungan dengan kejujuran. Berarti kita tuh harus jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kakak-kakak punya tips gak nih untuk misal buat aku, buat Madeline, atau buat April, atau buat teman-teman yang lagi nonton, biar mereka tuh tahu tentang integritas. Mungkin dari Ko Daniel dulu bisa kasih tips atau saran mungkin. Tips, kalau mungkin saran dari aku, harus ingat sih, integritas itu nggak datang tiba-tiba, dia nggak bisa lahir dalam semalam. Dia itu kayak Lisa tadi bilang harus lewat konsistensi. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan kecil atau masalah-masalah kecil, misalnya minjem duit, kita minjem duit ke teman, terus teman kita mungkin itu cuma duit kecil, misalnya 5.000, 10.000, atau mungkin duit yang lumayan besar, tapi teman kamu nggak nagih, dibalikin. Sebagai orang yang berintegritas atau orang yang ingin punya integritas, apakah kita akan pura-pura diam-diam aja, nggak akan dibalikin sampai akhirnya ditagih, atau gimana? Karena ini juga berhubungan kalau misalnya kita kerja nanti, apalagi kalau misalnya aku misalnya sebagai orang yang berprofesi di bidang hukum ya, kan kita kan yang dinilai adalah pendapat kita, kan senjata dari seorang pengacara itu kata-kata dia, pemikiran dia, tulisan dia, dan itu senjata itu bisa digunakan untuk yang baik atau untuk yang benar atau yang salah. Jadi itu kalau misalnya kita tidak mewakili kepentingan klien kita, malah cuma mewakili atau memajukan apa yang kita menguntungkan diri kita sendiri sebagai pengacara, itu akan sangat-sangat berbahaya sebagai pengacara. Jadi mulai dari hal-hal kayak minjem duit aja udah sangat berdampak untuk kita ke depannya. Kalau menurut aku ya, integritas itu ditumbuhkan itu dengan kita tuh melihat bahwa ya hidup kita tuh panjang gitu, bahwa bukan cuma suatu hal yang pendek doang. Karena kita berpikir oh ini kan cuma tes buat besok doang gitu loh, kayak paling tahun depan juga ya udah lewat aja gitu kan. Kita berpikir ya pendek, padahal sebenarnya kita harus melihatnya panjang gitu. Kalau kayak di bidang nutrisi, aku banyak banget menemukan orang-orang yang sebenarnya ya harusnya mereka punya integritas. Kan mereka orang-orang yang katanya sih dietitian, katanya nutritionist, tapi ya mereka memberikan banyak klaim yang sangat nggak science based banget gitu. Misalnya kalau kalian yang sering dengar kan, misalnya di WhatsApp lah ada broadcastan orang disuruh minum ini, minum itu, buat sehat, buat ini, buat itu. Kalau nggak misalnya nih kayak sekarang aku lagi research soal kolagen gitu kan, banyak orang bilang kolagen makes your skin glow gitu. Ya ternyata banyak banget orang-orang tuh yang menggunakan nama mereka, kredensial mereka, ya kelihatannya berintegritas, padahal sebenarnya mereka menggunakan semua itu buat manfaat diri mereka sendiri gitu. Dan itu penting sih untuk kita lihat bahwa ya beda loh orang yang menggunakan kepintaran mereka untuk dirinya mereka sendiri, sama yang mereka melihatnya lebih jauh, mereka mau melakukannya ya base sesuai sama science base, ya terbukti, dan enggak untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi ya itu sih menurut aku ya harus perlu lihatnya lebih panjang sih, bukan cuma apa yang terjadi 1 tahun ya 1 minggu ke depan, tapi ya yang panjang sih. Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang berintegritas, atau kita mau dikenal sebagai orang yang dia mah nggak berintegritas, ngomong A ngomong B ya pasti nanti juga salah gitu, pasti nanti juga nggak bisa dipercaya. Jadi itu penting sih menurut aku. Nah, kalau misalkan tips dari aku, ini tips yang terakhir, tadi kan sudah disinggung juga ya
kalau misalkan integritas itu nggak bisa lahir spontan. Jadi kita harus berani untuk memulai dari hal yang kecil dulu nih. Kita harus bisa menerapkan integritas, karena integritas itu adalah kunci dari kepercayaan. Kalau misalkan nih, kalau aku jadi dokter tapi nggak punya integritas, gak bakal ada pasien yang mau percaya sama dokternya sendiri. Gimana caranya pasien mau sembuh kalau dia nggak percaya sama dokter yang dia rawat gitu. Jadi itu penting banget ya guys, buat mulai sejak dini. Kalau misalkan orang udah bisa percaya sama kalian dengan integritas dan mempercayakan hal yang kecil, pasti kalian akan dipercayakan hal-hal yang besar yang nantinya akan berguna buat kalian. Jadi apapun profesi kalian harus tetap berintegritas. Wah, aku nggak sadar loh, ternyata topik kita integritas ini sangat menarik ya. Kayak wow. Tapi sebelumnya aku mau bilang terima kasih sih kayak ke kakak-kakak alumni semua yang udah mau hadir di episode Open pada hari ini. Sukses terus ya kakak-kakak semua dimanapun kalian berada. Kalian juga, thank you. Thank you Kalian Kak. juga, thank you. Thank you. Tapi ada beberapa pelajaran sih yang aku ambil di hari ini. Tanpa kita sadari kalau kita menjadi orang yang berintegritas, kita tuh berubah loh. Kita menjadi a better person. Dan tadi kalau aku nggak salah ya, tadi ada disinggung mengenai memberikan informasi. Di situ kan berarti kita tuh kayak, aku dapetnya tuh kayak lebih ke pelayanan gitu loh. Kita tuh mau nggak sih ngasih tahu yang sejujurnya dan lain-lainnya gitu kan. Dan aku juga belajar kalau misalnya integritas ini, kalau kita berintegritas, dampaknya tuh nggak cuman ke aku secara individu, namun ke banyak orang juga gitu loh. Jadi mungkin aku tuh sebenarnya jadi role modelnya seseorang yang aku nggak tahu, mungkin temanku dan lain-lainnya. Gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Aku sih setuju juga sama apa yang kamu bilang sih, Lian. Tentunya kan untuk memegang sebuah integritas tuh bukan hal yang mudah ya teman-teman. Pasti itu untuk memelihara integritas tuh butuh effort lebih, butuh komitmen untuk setiap prosesnya. Nah makanya nih di webcast ini tuh aku bersyukur banget karena kita bisa membahas integritas lebih dalam lagi, mulai dari definisinya dan juga manfaatnya. Juga di sekolah UPH College, aku sangat bersyukur banget karena ada yang namanya kultur UPHC yang bisa membantu aku tuh untuk bertumbuh. Makanya siswa-siswi UPHC tuh bukan hanya dilihat dari sisi akademiknya saja, melainkan dari sisi kepribadian baiknya. Salah satunya tuh ada integritas. Karena tanpa kejujuran, kita tuh tidak akan mungkin ada integritas yang ada di dalam diri kita. Makanya kan kalau pintar tapi nggak punya integritas, apa gunanya coba? Benar nggak? Aku setuju banget sih, April. Nah, di sini aku juga mau menekankan sih, buat orang yang udah berintegritas, jangan lupa dipertahanin. Karena integritas itu bukan hal yang mudah loh buat didapetin. Sama kayak yang kalau Daniel bilang tadi, integritas itu gak bisa didapetin secara instan, tapi ada prosesnya buat dapetin integritas. Sama buat orang yang belum berintegritas, ayo kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang yang berintegritas. Tapi kalau misal masih merasa kesulitan, merasa struggle, atau masih benar-benar tabu banget sama apa yang namanya integritas itu, janganlah ragu kalau mau bertanya atau mau terus belajar. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Malu belajar, sesat juga di jalan. Nah, iya, aku setuju banget ya sama apa yang Ko Sesko dan April bilang. Aku harap semua penonton yang ada di rumah ini dapat mendapatkan suatu hal setelah menonton video Open pada episode kali ini. Siapapun kalian, mau kalian kakak kelas, adik kelas, teman-teman semuanya, ibu, bapak, dan guru-guru semuanya, terima kasih banyak ya udah mau nonton Open di episode kali ini. Saya Madeline. Aku Sesko. April. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Open selanjutnya. Terus nantikan ya Open pada hari Jumat pukul 12 WIB. Ciao, sayonara, arigato, adieu.